Era Infinity Saga memang sudah berlalu, tapi jangan salah, masih ada hal menarik dari era ini untuk dibahas. Nah, setelah membaca kolom komentar beberapa waktu terakhir, kami menyadari ada banyak dari kalian yang masih bingung tentang tindakan TVA, di mana organisasi ini terlihat membiarkan Kapten Amerika serta para Avengers ketika mereka memutuskan untuk menjelajahi masa lalu dan mendatangi garis waktu lain yang bukan merupakan lokasi asli yang mereka tinggali. Bukankah tindakan seperti ini bisa memicu percabangan timeline, mengarah pada Nexus Event, dan yang lebih parahnya bisa mengakibatkan terciptanya Multiversal War? Kenapa TVA tidak menangkap Kapten Amerika? Karena dia bertanggung jawab dalam memimpin pasukannya ketika mereka menjelajahi masa lalu? Selamat datang di channel Marvel Indo, dan kali ini kami akan menjelaskan alasan kenapa TVA tidak menangkap Kapten Amerika dan Avengers atas tindakan yang sudah mereka lakukan. Silahkan disimak sampai selesai karena kami sudah persiapkan jawaban yang paling masuk akal dan mudah untuk dimengerti. Setelah selesai menyaksikannya, kalian boleh menambahkan pendapat kalian di kolom komentar. Perlu diketahui juga, video ini memiliki tempo yang pelan dalam hal penjelasan cerita, karena kami akan menambahkan beberapa flashback yang menjadi dasar dalam penjelasan informasi terkait, agar kalian tidak lupa dan bingung ketika mendengarkan penjelasannya. Jadi kalian harus duduk santai dan menikmati isi kontennya, jangan beranggapan untuk langsung to the point, karena ada beberapa hal yang memang perlu untuk diceritakan ulang. Seperti biasa, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Sebelum membahas alasan kenapa TVA tidak menangkap Kapten Amerika atau Avengers atau juga Thanos yang melakukan time travel dan berpindah timeline, alangkah lebih baik jika kita mengingat kembali apa sebenarnya TVA ini. TVA adalah singkatan dari Times Variance Authority, atau jika dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut sebagai Otoritas Varian Waktu. Ini adalah sebuah organisasi birokrasi yang diciptakan langsung oleh He Who Remains dengan lokasi yang berada di luar ruang dan waktu, jadi di dalam TVA ini kondisinya sangat berbeda dengan dunia dalam kisah Marvel pada umumnya. Selain tidak ada waktu yang berjalan, batu Infinity Stone bahkan tidak berfungsi di tempat ini, sehingga terlihat seperti benda yang tidak berharga sama sekali. Nah, fungsi utama dari penciptaan TVA adalah untuk menjaga garis waktu suci alias Sacred Timeline dan mencegah terciptanya garis waktu yang bercabang. He Who Remains sendiri sebenarnya adalah pria bernama Nathaniel Richards. Dia adalah ilmuwan yang berasal dari abad 31 yang kemudian menemukan sebuah fakta di mana ternyata ada universe lain selain universe yang dia tempati. Pada waktu yang sama, dia juga menyadari ada versi lain dari dirinya yang berasal dari universe lain tersebut, yang juga menemukan fakta mencengangkan mengenai multiverse sama seperti dirinya. Versi lain dari dirinya yang tinggal di universe lain ini kemudian disebut sebagai varian. Namun, karena universe yang sama jumlahnya tidak terbatas, maka varian-varian dari He Who Remains ini juga memiliki sifat yang bermacam-macam pula. Mayoritas dari mereka memiliki sifat jahat dan ingin menaklukkan universe lain, sama seperti dengan sifat Kang the Conqueror yang sudah pernah kita lihat kemunculannya dalam film Ant-Man ketiga. Peristiwa penaklukan universe lain ini kemudian mengarah pada Multiversal War yang mengancam keberlangsungan hidup setiap universe. Setiap varian He Who Remains kemudian terlibat dalam perang lintas universe, di mana mereka harus melindungi dunianya, sementara versi jahat terus menaklukkan dunia yang menjadi sasarannya. Selama perang multiversal ini, terciptalah entitas misterius yang dikenal sebagai Alioth, makhluk yang tercipta dari retakan antara ruang dan waktu dengan kemampuan utama mampu menghancurkan apapun yang dilewatinya, bahkan mampu untuk mengkonsumsi ruang dan waktu itu sendiri. Memanfaatkan Alioth, He Who Remains kemudian sukses mengakhiri Multiversal War dan mengisolasi laju timeline menjadi satu garis waktu saja yang kemudian disebut sebagai Sacred Timeline alias garis waktu suci. Berkat keputusan ini, kondisi setiap universe menjadi aman dan terkendali. Oleh karena itu, peran TVA adalah untuk menjaga laju timeline suci, dan jika ada hal apapun yang memicu percabangan timeline, TVA akan turun tangan, mereka mencari tahu penyebab percabangan tersebut, lalu mengadili orang yang bertanggung jawab atas terjadinya percabangan garis waktu. He Who Remains sudah bersusah payah untuk berjuang memenangkan Multiversal War, maka siapapun yang bisa memicu peristiwa itu untuk terulang kembali, maka harus ditangkap dan diadili. Jika seseorang terbukti bersalah, maka orang tersebut akan dipangkas, mereka akan dihapus dari keberadaan atau istilahnya prune.
Walaupun sejatinya orang tersebut tidak benar-benar lenyap, namun berpindah ke lokasi pembuangan atau The Void yang berlokasikan di akhir zaman atau The End of Time. Sebuah lokasi di mana semua yang bertanggung jawab dalam percabangan timeline kemudian dikumpulkan menjadi satu, termasuk dengan barang bukti yang sudah ditemukan. Mereka yang dibuang menuju kemari biasanya memiliki kasus yang berat sehingga TVA memutuskan untuk membuangnya dan Alioth menjadi penjaga agar mereka tidak bisa melarikan diri dari The Void ini. Nah, dalam versi alternatif tahun 2012, Loki berhasil mendapatkan Tesseract lalu memutuskan untuk melarikan diri. Dia kemudian mendarat di Gurun Gobi yang berlokasikan di Mongolia. TVA sendiri sudah mengetahui setiap momen yang terjadi, baik di masa lalu maupun masa depan. Terdapat banyak dokumen penting mengenai peristiwa besar yang berlangsung dan disimpan di berangkas penyimpanan yang mereka miliki. TVA kemudian menyadari tindakan Loki ini tidak seharusnya terjadi dan tentu menghasilkan percabangan timeline yang jika dibiarkan maka akan mengarah pada multiversal war. Untuk itu, tidak butuh waktu yang lama, pasukan TVA yang dipimpin oleh Hunter B-15 kemudian tiba dan menangkap Loki karena sudah mengganggu garis waktu suci. Mereka bertindak tegas dengan memangkas garis waktu alternatif untuk mencegah percabangan terjadi. Dari sini kita bisa menyadari bahwa suatu tindakan, keputusan, atau momen yang tidak direncanakan, atau yang lebih dikenal sebagai peristiwa Nexus, hal ini bisa memicu terciptanya percabangan timeline dan menjadi tugas bagi TVA untuk memangkas garis waktu ini sebelum terlambat dan memicu perang multiversal untuk kedua kalinya. Lantas, setelah melihat contoh tersebut, kenapa TVA tidak menangkap Kapten Amerika, padahal dia bertanggung jawab dalam memimpin perjalanan waktu? Atau kenapa TVA tidak menangkap Thanos yang menyeberang dari tahun 2014 dan menuju era di mana Avengers sukses menggagalkan rencananya? Kapten Amerika adalah orang yang bertanggung jawab dalam memimpin para Avengers yang tersisa ketika mereka melakukan perjalanan waktu menuju ke masa lalu untuk mendapatkan Infinity Stone dan mengembalikan setengah populasi yang dilenyapkan oleh Thanos. Setelah mendapatkan penjelasan dari Scott Lang perihal dunia kuantum, Steve mengumpulkan semua orang dengan level jenius untuk mewujudkan rencana time travel. Sebelum berangkat, dia bahkan memberikan pidato penuh semangat untuk mengawali misi rekan-rekannya dalam mengubah kondisi dunia dan alam semesta. Semua terfokus untuk menjalankan misi masing-masing, termasuk Tony Stark yang gagal mendapatkan Space Stone dan menyebabkan Loki harus terlibat dalam permasalahan bersama TVA. Kapten Amerika bahkan bertemu dengan varian dirinya yang eksis pada timeline yang dia kunjungi dan keduanya terlihat bertarung satu sama lain. Pertemuan dua versi dari karakter yang sama ditakutkan bisa memicu permasalahan yang berimbas pada keberlangsungan multiverse. Singkat cerita, setelah misi tersebut sukses, mereka melanjutkan rencana selanjutnya dengan menciptakan Infinity Gauntlet buatan. Sebuah senjata yang mampu menjadi wadah untuk keenam batu berkekuatan super yang ditenagai oleh teknologi nanotech buatan Tony Stark. Profesor Hulk mengembalikan semua orang yang menghilang sampai pada akhirnya Kapten Amerika menjadi sosok yang bertanggung jawab untuk mengembalikan batu tersebut ke tempat semula. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan. Jika Loki berpindah lokasi dan memicu percabangan timeline, kenapa Kapten Amerika dan Avengers yang menuju ke masa lalu tidak ditangkap oleh TVA? Bukankah tindakan Kapten Amerika dan kawan-kawan juga melanggar peraturan TVA dan memicu masalah yang mengarah pada perang multiversal? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebenarnya ada beberapa jawaban masuk akal terkait perjalanan waktu yang dilakukan oleh Kapten Amerika dan para Avengers. Penjelasan untuk pertanyaan tersebut sebenarnya sudah pernah disinggung oleh Tom Hiddleston selaku pemeran Loki. Dalam suatu wawancara, aktor tersebut pernah menjelaskan bahwa organisasi TVA dari awal sudah menentukan apa yang akan terjadi di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, di mana semuanya harus berjalan dalam satu garis waktu lurus. Ini termasuk dengan peristiwa bersejarah, bencana alam dahsyat, semuanya sudah diatur sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, hal ini mengingatkan kita ketika Dr. Strange meramalkan kemenangan Avengers melawan Thanos, di mana mereka mendapatkan perbandingan 1:14.605 kemungkinan untuk mampu mengalahkan Thanos. Tindakan Thanos dalam menghilangkan setengah populasi alam semesta adalah tindakan yang berlawanan dengan takdir mutlak yang sudah ditentukan oleh TVA dalam satu aliran waktu yang berjalan. Dengan keputusan Avengers untuk kembali ke masa lalu dan mengumpulkan Infinity Stone untuk mengembalikan semua yang menghilang, secara tidak langsung hal ini membantu para TVA untuk mengembalikan titik tetap dari takdir yang seharusnya memang berjalan.
Sampai ketika Profesor Hulk sukses mengembalikan semua orang, maka kondisi alam semesta sama seperti semula dan takdir kembali berjalan seperti yang diharapkan oleh TVA. Maka jelas Avengers dan Captain America tidak perlu ditangkap dan diadili karena mereka sudah membantu TVA untuk mengembalikan laju timeline dan bisa berlanjut sama seperti seharusnya. Hal ini semakin didukung dengan salah satu adegan dalam serial Loki. Ya, jika kalian ingat, dalam episode pertama serial Loki, Loki diadili setelah melarikan diri menggunakan Tesseract. Dia dibawa ke depan Ravonna Renslayer selaku hakim yang memutuskan seseorang bersalah atau tidak setelah mereka menciptakan percabangan timeline. Ketika Loki diminta mengakui kesalahannya, dia kemudian berdalih. Dia menyalahkan Avengers karena mereka melakukan time travel serta menjadi sosok yang bertanggung jawab, sampai akhirnya Loki bisa melarikan diri dan ditangkap menuju kemari. I suspect the Avengers. You see, I only came into possession of the Tesseract because they traveled through time. Hal ini dibuktikan dengan Loki yang menyadari adanya bau dari dua Tony Stark dalam satu lokasi yang sama. Oh, believe me, you can smell the cologne of two Tony Starks. Dengan optimis, Loki bahkan menawarkan diri sebagai aliansi, di mana jika dia diberi sumber daya dan pasukan dari TVA, maka dia akan membantu untuk mengadili dan melenyapkan para Avengers. Namun, Ravonna dengan tegas mengatakan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh Avengers adalah sebuah hal yang memang seharusnya terjadi dan tidak dapat diganggu-gugat. We're not here to talk about the Avengers. Oh no? No. Sementara tindakan Loki yang melarikan diri adalah sebuah masalah penting yang mengharuskan TVA untuk menangkapnya. What they did was supposed to happen. You escaping was not. Jadi kami rasa sudah jelas, alasan TVA tidak menangkap Avengers, khususnya Captain America, ini dikarenakan perbuatan mereka yang memang diperbolehkan oleh TVA karena membantu menstabilkan sejarah yang sedang berlangsung. Bayangkan jika tidak ada Avengers, bagaimana TVA bisa mengembalikan setengah populasi yang menghilang agar semua kembali seperti sedia kala. Dan bayangkan lagi bagaimana TVA harus melawan Thanos dari tahun 2014 yang mendatangi Avengers menuju masa sekarang. Meskipun mereka dilengkapi peralatan yang canggih, kami rasa mereka akan kewalahan jika menghadapi Thanos yang diperkaya dengan pasukan terlatih, juga skill bertarung memumpuni. Untuk itu, dengan membiarkan para Avengers, TVA tidak perlu susah payah dalam mengatur keberlangsungan sejarah yang sedang terjadi, dan sebagai imbalannya para Avengers mendapatkan kompensasi tanpa harus ditangkap dan diadili. Selain itu, Avengers terlihat sangat bertanggung jawab dengan setiap tindakan yang mereka pilih. Hal ini dibuktikan dengan setelah misi mereka selesai, mereka langsung mengembalikan Infinity Stone ke tempat semula. Sebenarnya, jika Thanos versi alternatif tidak datang untuk menyerang, Avengers berniat mengembalikan batu tersebut dengan bantuan mesin kuantum pada mobil van milik Scott, membuktikan bahwa tindakan pengambilan Infinity Stone yang mereka lakukan murni untuk mengembalikan kondisi alam semesta tanpa ada tujuan lain di baliknya. Hal ini lantaran para Avengers sadar, jika mereka mengambil batu Infinity dari suatu timeline, maka realitas akan bercabang dan kemungkinan terburuk mereka bisa mendatangkan ancaman mengerikan dari timeline yang batunya diambil secara paksa. Untuk itu, Bruce memiliki gagasan di mana mereka akan mengembalikan batu tersebut tepat pada saat mereka meminjamnya. Jadi secara kronologis, batu tersebut tidak pernah hilang dari suatu timeline. Inilah yang membedakan antara Avengers dan Loki ketika memutuskan untuk berpindah timeline. Avengers terlihat sangat berhati-hati dan bertanggung jawab dengan setiap tindakan yang mereka pilih. Sementara Loki berpindah hanya untuk melarikan diri dan malah semakin berbuat kekacauan jika tetap dibiarkan. Untuk itu, TVA memutuskan untuk mengamankan sang dewa licik sebelum dia bertindak lebih jauh. Sementara para Avengers dibiarkan karena secara tidak langsung mereka menghapus percabangan yang sudah mereka buat. Meskipun percabangan realita tersebut sejatinya mereka tidak pernah menciptakannya. Kemudian, bagi kalian yang kritis dalam menyaksikan film Marvel, muncul lagi satu pertanyaan baru yang masih berhubungan dengan perjalanan waktu yang dilakukan oleh Captain America. Ya, setelah dia ditugaskan untuk mengembalikan Infinity Stone, Steve tidak langsung kembali, melainkan memutuskan untuk menetap bersama dengan Peggy. Bukankah hal ini akan memicu permasalahan multiverse dan kenapa TVA membiarkannya? Nah, beruntungnya, kami juga memiliki jawaban masuk akal bagi kalian yang menanyakan pertanyaan seperti ini. Memang, Steve Rogers bisa memicu permasalahan dengan TVA karena keputusannya dalam melakukan perjalanan ke masa lalu. Beberapa hal yang memicu masalah, seperti pertarungannya melawan varian dirinya sendiri dan memilih tinggal bersama Peggy. Padahal secara jelas dia paham bahwa mereka tinggal di timeline yang berbeda.
Seperti yang sudah kita ketahui, Steve Rogers memiliki satu misi penting sebelum akhirnya dia memutuskan untuk pensiun. Ya, dia harus mengembalikan semua Infinity Stone ke tempat semula, termasuk dengan Mjolnir yang dipinjam oleh Thor juga. Menariknya, seberapa lama pun dia pergi, karena sudah mengenakan Quantum Suit dan segala teknologi yang sudah dimodifikasi, maka dia hanya menghabiskan waktu selama 5 detik saja ketika menghilang dari dunia asli. Inilah alasan kenapa Profesor Hulk tetap berada di sana. Dia menghitung mundur dimulai dari angka 5 sebelum akhirnya menekan tombol kembali untuk membawa pulang Steve Rogers yang sudah selesai dengan misinya. Siapa sangka kondisi Steve sudah menua ketika dia kembali. Posisinya juga sudah berubah dan terlihat menjauh dari lokasi awal kepergiannya. Ini karena Steve sudah melihat ke arah mana dia akan tiba kelak dan lokasi di dekat danau adalah tujuannya. Penampakan Steve Rogers yang sudah menua menandakan dia sudah menghabiskan banyak waktu ketika pergi ke masa lalu. Tidak hanya mengembalikan Infinity Stone saja, dia memutuskan untuk menepati janjinya kepada Peggy dan menua bersama sampai akhirnya Peggy tewas pada tahun 2016. Nah, ada dua kemungkinan yang terjadi dari efek yang Steve Rogers hasilkan dengan keputusannya ini. Kemungkinan pertama, Steve Rogers menciptakan cabang baru di dalam garis waktu suci. Ini akibat dari keputusannya untuk menetap di dalam timeline lain dan hidup selama bertahun-tahun sampai akhirnya kembali ke timeline utama, tempat di mana dia berasal. Lalu kemungkinan kedua, dia tidak menciptakan cabang baru di dalam timeline karena dia menghabiskan puluhan tahun untuk hidup dengan Peggy di dalam garis waktu suci tanpa meninggalkan saksi atau catatan, juga tidak mengubah peristiwa apapun yang bisa menciptakan percabangan. Nah, untuk kemungkinan yang pertama, meskipun Steve Rogers menciptakan cabang, namun bisa jadi TVA tidak menghiraukan hal tersebut. Kenapa bisa demikian? Kita ingat kembali, tujuan utama TVA adalah mencegah tindakan tertentu yang mengarah pada percabangan yang berujung pada perang multiversal. Percabangan yang dibuat oleh Steve Rogers sepertinya tidak mengarah pada percabangan yang berujung pada multiversal war. Jadi dengan kata lain, meskipun Steve menciptakan cabang, namun dia tidak mengganggu agenda utama dari TVA. Jadi mereka memilih untuk membiarkannya dan tidak perlu mengadilinya. Sementara untuk kemungkinan kedua, TVA tidak memiliki alasan untuk terlibat atau menangkap Kapten Amerika karena memang dia tidak menciptakan percabangan timeline. Bisa jadi Steve Rogers menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja di sana. Tujuan utamanya hanya ingin bahagia dengan kekasihnya tanpa mengubah takdir penting yang berlangsung. Jadi tidak ada alasan bagi TVA untuk menangkapnya. Baik kemungkinan pertama maupun kedua, Steve Rogers tidak memiliki alasan kenapa dia harus ditangkap dan diadili. Semua terserah kepada kalian mau percaya kemungkinan pertama atau kedua. Karena jawaban yang pasti masih tidak ditemukan, mengingat dalam film, serial maupun statement dari sutradara, hal itu tidak pernah dijelaskan. Satu hal yang perlu kita sadari, tindakan Steve Rogers dalam memimpin Avengers ketika misi pencarian batu, juga keputusannya untuk mengembalikan batu tersebut ke tempat asal setelah selesai digunakan, menjadikan Steve Rogers sebagai salah satu pahlawan terhebat dari timeline atau realita manapun. Jadi cukup sulit untuk membayangkan jika para TVA dan atasannya akan memperlakukannya seperti seorang penjahat selayaknya dengan Loki. Selalu ada kemungkinan Steve Rogers sempat ditahan oleh organisasi ini, tetapi dengan catatan baik dan sifat kepahlawanannya, hal ini kemudian memberinya semacam surat izin khusus sehingga TVA memberikan kelonggaran dan membiarkan sang pahlawan untuk menjalani hidupnya dengan Peggy. Ini bisa menjadi sebuah kompensasi atau hadiah yang layak didapatkannya karena tindakan Steve Rogers yang menyelamatkan setengah populasi alam semesta tanpa merusak alam semesta yang lainnya. Pada akhirnya, garis waktu yang bercabang akibat tindakan Steve Rogers tersebut terpaksa harus direset atau dihapus bersamaan dengan kembalinya Pak Tua Steve Rogers menuju garis waktu asalnya. Dengan cara ini, Steve bisa memberikan perisai ikoniknya untuk generasi berikutnya sebagai bentuk serah terima jabatan Kapten Amerika, dan tindakan ini kemudian disetujui oleh TVA. Dia juga sudah menepati janjinya kepada Peggy untuk menetap dan tinggal bersamanya. So, tidak ada yang perlu dipermasalahkan, Steve sudah membantu TVA untuk mengembalikan sejarah dan mencegah percabangan timeline, maka dia juga berhak untuk mendapatkan apa yang dia inginkan sampai akhirnya kembali ke tempat di mana dia berasal. Dan itulah beberapa jawaban serta penjelasan terkait alasan kenapa TVA tidak menangkap Kapten Amerika, Avengers, dan juga Thanos yang melakukan time travel dan melintasi timeline. Kami harap kalian bisa menangkap penjelasannya, dan dengan menyaksikan video ini, rasa penasaran kalian bisa terjawab serta tercerahkan. Demikian video kita kali ini, silakan absen di kolom komentar bagi kalian yang menyaksikan sampai selesai. Ramaikan kolom komentar dengan pertanyaan, masukan, kritik, dan saran. Like video ini jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.